Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Noviana Ramadhani dengan NIM B100210558 dengan kelas manajemen K. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil karya kerja saya, yaitu proyek warga negara, yang mana presentasi ini berisi langkah-langkah proses pembuatannya gitu. Jadi langsung aja. Yang pertama nih, di sini ada langkah-langkah pembuatan proyek warga negara. Jadi yang langkah pertama itu ada pengumpulan data, langkah kedua itu ada membuat konsep presentasi, yang langkah ketiga ada mencari referensi tambahan, langkah keempat ada membuat video presentasi. Nah, kita langsung aja ke langkah pertama, yaitu pengumpulan data. Oke, jadi di langkah pertama ini ada pengumpulan data. Jadi sebelum memulai langkah pengumpulan data ini, kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jadi setelah diidentifikasi ini, saya menemukan 3 masalah yang sering terjadi. Yang pertama itu ada pembuangan sampah sembarangan nih menyebabkan banjir. Yang kedua ada kasus korupsi open donasi sumbangan lewat online. Yang ketiga ada kasus pelanggaran HAM. Nah, dari ketiga masalah tersebut, saya mengambil yang kasus korupsi open donasi online. Nah, karena saat ini tuh banyak banget yang open donasi online, di mana-mana lah, apalagi waktu pandemi gini. Ada yang membantu ini, ada yang membantu ini, tapi mereka melakukannya itu secara online. Nah, jadi open donasi online ini ada yang benar-benar disumbangin dan ada yang enggak. Jadi jatuhnya nanti dananya dipakai sendiri, atau bisa jadi disebut dengan korupsi gitulah. Nah, contoh ini ya, sumber data dan topiknya itu aku peroleh dari search Google. Jadi ada nih, dilansir dari detik.com, di newsdetik.com itu ada sebuah berita dengan judul heboh pengakuan Cak Budi pakai uang donasi untuk beli Fortuner. Nah, jadi Cak Budi ini udah sering banget open donasi online, dan baru aja ketahuan ternyata dia juga memakai uangnya sebagian atau gimana itu untuk membeli Fortuner gitu. Waduh, kalau kayak gini kan nggak boleh ya, apalagi buat teman-teman semua. Korupsi kan jadi sayang juga gitu loh, dosa juga, kita nggak jujur, nggak tanggung jawab. Ini benar-benar nggak boleh ya menurutku. Apalagi ini open donasi online, orang-orang ini benar-benar kayak nyumbangin duitnya gitu tapi tidak tersalurkan. Nah, kalau dari aku mending kita lebih baik sumbangin ke apa ya namanya ya, kayak yang terpercaya gitulah, kayak Delazismu gitu kan, itu kayak lembaga terpercaya gitu. Mending open donasi di situ aja gitu, daripada open donasi online akhirnya nggak disumbangin ke orang yang bener, tapi malah ya dipakai buat diri sendiri atau korupsi gitu. Nah, lanjut, kita bakal menuju ke langkah yang kedua, yaitu membuat konsep presentasi. Nah, jadi membuat konsep presentasi ini tuh bagaimana bansos ini dibuat adil dan tidak salah sasaran. Nah, jadi yang pertama itu saya memberikan pendapat saya yang sudah saya lakukan tadi ya, pendapat saya tadi, dan mengajak untuk bertukar pikiran semuanya, ini berdiskusi, ini boleh banget langsung komen-komen di kolom komentar gitu. Dan kalian boleh banget langsung berpikir, langsung memberikan pendapat, yang bisa banget. Terus memberikan saran yang baik dan dapat berguna untuk jalannya bantuan sosial yang baik. Nah, jadi seperti tadi yang aku saranin, lebih baik kita kayak sumbangin uang kita ke lembaga yang terpercaya gitu, daripada open donasi online tapi itu belum tentu jelas arahnya gitu. Lanjut, langkah yang ketiga yaitu mencari referensi tambahan. Nah, mencari informasi tambahan ini atau referensi tambahan ini tuh dengan mencari di sumber-sumber terpercaya. Jadi aku itu cari di internet, di Google, tapi dengan kayak sumber terpercaya. Misalnya kayak detik.com ini tadi, detiknews.com. Terus ada juga kayak National OK Zone nih, kasus-kasus penipuan gitu. Ada lewat Kompas juga gitu. Itu kan kayak sumber terpercaya ya, apalagi itu sumber-sumber nasional gitu, kelasnya nasional. Terus ini juga dari jurnal gitu. Lanjut, langkah terakhir ini adalah membuat video presentasi. Nah, seperti ini ya. Jadi video presentasi ini yang udah aku buat nih secara langsung ini, dimana video ini tuh berisi tentang langkah-langkah dan juga ajakan buat kalian untuk berdiskusi, bertukar pikiran bareng lah gitu.
serta memberikan saran ya bukan sasaran, saran bagaimana bantuan sosial ini kepada siapa yang harus diberikan dan juga sedikit mengkritik lah ya kinerja orang-orang yang membuka open donasi online ini gitu. Kalau emang niat membuka open donasi online ya kita harus jujur gitu, harus dikasih ke benar-benar orang yang membutuhkan tadi gitu. Jangan diselewengin nih dananya buat diri sendiri ya enak sih. Buat beli Fortuner lah apalah gitu, tapi itu nggak boleh ya, itu nanti jadi pertanggungjawaban juga di akhirat gitu. Terus kepada siapa yang seharusnya diberikan? Ya itu tadi, kepada orang yang membutuhkan. Karena tujuan kita open donasi, tujuan kita memberi sumbangan itu buat orang yang lebih membutuhkan gitu. Charity lah. Oke. Nah, ternyata itu udah masuk langkah terakhir ya, itu buat video presentasi. Jadi mungkin sedikit itu saja presentasi dari aku. Semoga bermanfaat juga. Nah, pesan buat temen-temen jangan deh kalau misalnya kita korupsi ya bukan hanya korupsi sekedar sumbangan online aja, korupsi apapun itu, maupun korupsi contekan atau apapun itu jangan lah ya. Apalagi kita buat anak manajemen nih, seharusnya kita pinter-pinter dong dalam memanage keuangan gitu. Jadi harus bertanggung jawab lah intinya. Apalagi kita sebagai calon-calon pemimpin ya kan. Oke, sekian segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.